Lebih dari 18 km pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang dibongkar, meski pemilik SHGB dan SHM sudah diketahui dan dibatalkan Kementerian ATR BPN, tapi hingga kini tetap tak membongkar untuk kepentingan apa pagar itu dibuat. Dan untuk membahasnya sudah bersama dengan kami tim advokasi melawan oligarki perampas tanah rakyat Kurnia Triroyani. Kemudian juga ada penasihat hukum Presiden Direktur Agung Sedayo Group Paman Nurlete dan Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH APPP Muhammadiyah Gufroni. Kami juga sudah mengundang dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan dan ATR BPN namun belum bisa bergabung pada malam hari ini. Saya sapa dulu para narasumber pada malam hari ini. Ada Mbak Kurnia Triroyani dari pengacara warga penggugat pagar laut. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian nanti kita akan berbincang bersama Bang Paman dan juga Mas Gufroni. Saya akan ke Mbak Kurnia terlebih dahulu. Mbak Kurnia, Anda dan tim ini cukup vokal dan nyaring dalam mengkritisi pagar laut ini. Temuan apa atau apa yang Anda rasa janggal dalam kasus ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami untuk memberikan banyak klarifikasi yang pasti akan sangat berguna bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui fakta yang senyatanya. Kami tergabung dalam advokat dan kuasa hukum bagi para penggugat MOR PTR PIK 2 atau kuasa hukum untuk melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat Pantai Indah Kapuk 2. Ya, namanya memang agak seru ini ya, karena memang sesuai dengan kenyataannya begitu. Saudara pembawa acara, kami menggugat daripada Pantai Indah Kapuk 2, salah satunya yaitu dalam perkara nomor 754 PDT-G 2024/PNJKT-PST. Ya, para penggugat ini tadi dari Aliansi Rakyat Menggugat, kemudian FPPI, ya, para purnawirawan pejuang yang tentu saja tergabung dalam para purnawan yang mencintai bangsa Indonesia ini, dengan dasar-dasar penemuan sebagai berikut. Kami itu melandaskan gugatan kami pada temuan adanya penyelundupan hukum. Kita tahu bahwa Pantai Indah Kapuk 2 ini seyogyanya tidaklah sebagaimana yang telah terjadi pada saat ini, yaitu hanya 1.755 hektar ya, yang mana ini telah disalahgunakan, abuse of power, sehingga penyematan PSN ini membuat pengelola itu seakan-akan berhak untuk melakukan pembebasan lahan di 9 desa di Kecamatan Tangerang dan termasuk juga Tanara ya. Nah, ini artinya telah membuat suatu masalah bagi masyarakat. Sehingga apabila pada hari ini ada pagar laut yang menjadi kisruh, itu sebenarnya hanya sedikit temuan dari yang telah kami sampaikan. Artinya pagar laut ini hanya salah satu masalah saja. Ada banyak masalah. Yang paling utama tadi adalah pembebasan lahan terhadap masyarakat ya di wilayah Tangerang ini dan Banten tentu saja dengan alasan PSN sehingga mereka berbuat sekehendak hati, sedangkan pagar laut hanya bagian kecilnya saja, pengurukan sungai, kemudian menutup lokasi sehingga rakyat menjadi tertutup. Dan Mbak Kurnia, Mbak Kurnia bisa dijelaskan PSN itu diberikan kepada siapa? Kepada perseorangankah atau organisasi? Jadi sebenarnya kita tidak bisa lupa dengan maksud daripada pemberian PSN itu sendiri ya, bahwa proyek strategis nasional itu tentu ada maksudnya. Dalam hal ini tentu bukan untuk perseorangan, begitu. Mungkin pemerintah tidak mempunyai dana untuk mengelola, maka diberikanlah kepada suatu institusi, dalam hal ini Pantai Indah Kapuk, ya, untuk mengelolanya. Tetapi tentu dengan syarat, tentu ada dengan tujuan begitu. Nah, hal ini sudah terjadi abuse of power di sana, ada gratifikasi di sana, ada korupsi di sana begitu. Baik Mbak Kurnia. Tadi Anda sampaikan berkaitan dengan kritisi mengenai PIK 2 dan juga pembangunan pagar laut. Saya akan berikan kesempatan kepada Mas Paman untuk menanggapi dari pernyataan Mbak Kurnia tadi. Ya, baik. Terima kasih Bang Camar. Pertama-tama dan terutama saya perlu menjelaskan bahwa kita sebagai praktisi hukum, tentu kita harus berpikir secara produktif dan konstruktif. Bukan memproduksi narasi konfrontatif, manipulatif, kemudian provokatif untuk mencemarkan akal sehat publik terhadap sebuah persoalan yang kita tidak memahami esensinya. Saya perlu tegaskan bahwa berkali-kali sudah dijelaskan oleh Bapak Presiden Direktur Agung Sedayo Group, Bapak Letjen TNI Marni Purnawirawan Dr. Nono Sampono MSI, bahwa pagar laut yang panjangnya 30 km yang melintasi 6 kecamatan dan 16 desa,
itu tidak ada korelasi, tidak ada kaitan dengan yang namanya SHGB dan SHM. Ini dua persoalan yang konteksnya berbeda. Tetapi ini selalu disamakan oleh teman-teman, dalam hal ini Ibu tadi sama Mas Gufron, bahwa itu ada kaitan. Padahal sudah dijelaskan, itu tidak dibangun dan tidak diketahui jelas oleh pihak Agung Sidang Group. Ketika berita itu viral, baru kemudian terkonfirmasi ada persoalan yang dikaitkan dengan SHM dan SHGB oleh dua anak perusahaan Agung Sidang Group. Itu yang perlu saya tegaskan. Yang kedua, kalau hari ini ada yang mempersepsikan bahwa SHGB dan SHM itu ada karena adanya pagar laut itu, ini sebuah pandangan pemahaman yang amat keliru, karena yang namanya laut itu jelas tidak ada namanya sertifikat. Dan tidak ada namanya sertifikat di atas laut. Itu tidak ada satupun yang membenarkan itu. Jadi tidak benar. Baik, Mas Paman, ini saya sudah bisa menangkap apa yang Anda sampaikan. Anda menyampaikan secara historikal dan juga normatif berkaitan dengan SHGB dan juga SHM dan juga menampik keterkaitan Agung Sedayu Group dalam kasus ini. Saya akan ke Mas Gufron. Mas Gufron, kabarnya Anda juga sudah melakukan pelaporan terhadap Agung Sedayu Group. Sampai mana untuk perkembangannya? Ya, jadi memang ini kan sudah mau 2 pekan ya. Sejak Jumat tanggal 17 Januari sampai sejauh ini memang belum ada progres ya apapun dari pihak Mabes Polri. Karena mungkin sifatnya adalah ini pengaduan ya. Jadi bukan laporan polisi, jadi memang tidak ada pemeriksaan saksi-saksi gitu ya. Termasuk kami biasanya perlu dimintai keterangan. Karena ini sifatnya pengaduan masyarakat, maka semestinya Polri sudah bisa menelusuri ya tentang masalah pagar laut ini. Artinya pengaduan masyarakat untuk sebagai landasan kasus ini ataupun juga tambahan wawasan ataupun juga bagi para penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini, begitu? Ya betul, ya. Jadi memang begini, karena ini sudah viral ya, maka semestinya polisi sudah bertindak cepat atau merespon terkait dengan persoalan pagar laut ini. Jadi kami menyampaikan pengaduan sebetulnya untuk memberikan informasi ya terkait dengan fakta-fakta yang terjadi di pesisir Tangerang. Karena ini kan berdasarkan penelusuran kami di pantai itu bersama teman-teman koalisi masyarakat sipil, bahwa itu ditemukan pagar bambu yang panjangnya lebih dari 30 km. Dan kami yakin bahwa ini dibuat oleh orang-orang yang memiliki dana besar. Tidak mungkin dilakukan oleh nelayan secara swadaya, tidak mungkin. Karena artinya Anda melihat itu adalah sebagai sebuah kejanggalan, Mas Gufron? Ya. Itu adalah sebuah kejanggalan yang Anda temukan dalam kasus ini. Tidak mungkin dilakukan oleh perseorangan, namun justru oleh grup besar atau seseorang yang memiliki dana besar. Ya betul, jadi berdasarkan apa yang viral di sosial media itu, ya itu kan ada pengakuan-pengakuan dari pekerja yang menyiapkan bambu-bambu itu. Jadi ada warga yang menanyakan ini dari mana, kan gitu ya. Jadi ada itu sudah tersebar, makanya itu pun kami sampaikan di tangkapan layar bahwa itu memang berasal dari untuk keperluan Agung Sedayu Group. Baik Mas Gufron, kita tahan dulu dialog sesaat. Kita akan menyimak informasi mengenai Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang menegaskan bahwa areal yang bersertifikat itu bukanlah empang atau kolam ikan. Dan berikut pernyataan Menteri Nusron. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sana tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada. Baik, dari pernyataan Menteri Nusron tadi saya akan meminta Mbak Kurnia untuk memberikan tanggapan bahwa area tersebut bukanlah empang. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya kira begini ya, Menteri ATR sudah bicara bahwa itu bukanlah empang. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak terkait yang sampai hari ini belum memunculkan diri untuk menyatakan itu punya siapa pagar tersebut, ya, untuk mulai berpikir ulang bahwa kita ini cukup dan sudahilah ya, hal-hal yang sifatnya itu diketahui umum, akan tapi Anda terus berusaha dan berupaya untuk membodohi rakyat. Faktanya, akses dibatasi dengan pagar itu terbukti. Itu bagian kecil daripada gugatan kami. Pagar laut itu terbukti, nelayan terhalangi, ya, dan sampai saat ini belum dicabut semua.
30,16 km baru sebagian lagi belum dilakukan. Kemudian pencabut sertifikat yang jumlahnya 263 SHGB dan 17 SHM itu baru dilakukan 50. Maka dari itu tidak berpanjang-panjang kami ingin mengatakan lanjutkan ini Pak ya, sisanya itu segera dilakukan. Tolong tunjukkan ya suatu keberpihakan kepada rakyat. Kita ini dipertontonkan segala sesuatu yang no viral, no justice begitu ya. Baik. Jadi inilah hal-hal yang membodohi itu. Baik, Mbak Kurnia. Inilah nanti persidangan di PN Jakarta Pusat ya. Insya Allah kami diberi waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan. Ini bagian dari kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, di wajib mencintai nelayan yang tidak lain warga daripada negara Republik Indonesia. Mbak Kurnia, artinya Anda menyebut bahwasanya adanya keberpihakan pemerintah kepada pemilik modal seperti itu ya. Saya akan mencoba ke Mas Paman. Pada saat sertifikat... Sebentar saya tambahkan, ini pemerintahan baru daripada Pak Prabowo. Kita berharap ada suatu tindakan yang berbeda ya. Karena suka atau tidak suka, peristiwa pemagaran laut ini, bagian dari Pantai Indah Kapuk II ini tidak lain dan tidak bukan terhubung dengan pemerintahan lama, yaitu pemerintahan Joko Widodo. Ya, di mana kita mendengarkan beliau mengatakan telusuri saja pembuatan sertifikatnya, ikuti alur atau tidak, sesuai atau tidak. Padahal bukan itu persoalannya. Sesuatu yang tidak halal itu tidak bisa menjadi sesuatu yang halal, ya kan? Baik, saya kira begitu. Baik, kami sudah bisa menangkap apa yang Anda sampaikan. Saya akan mencoba untuk berbincang bersama dengan Mas Paman. Mas Paman, pada saat Agung Sedayo Group membeli area tersebut, dalam bentuk apa sertifikatnya? Ya, Bang Camar, pertama saya mau mengklarifikasi dulu pernyataan Ibu Kurnia tadi yang keliru dalam memahami dua konteks persoalan ini. Sekali lagi, dari Agung Sedayo Group sudah menjelaskan kepada publik bahwa eksistensi daripada pagar laut itu tidak ada kaitan dengan pihak ASG. Dan tentu kita harus menghormati dan menghargai kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengkajian maupun melakukan investigasi secara transparansi dan objektif sehingga mengungkapkan motif dari pagar laut ini dan siapa subjek yang menggunakan atau memasang pagar laut itu. Itu kita harus menghormati. Kalaupun ada hal yang perlu dipersoalkan karena faktor misalnya ada tindak pidana di situ, maka menurut hemat saya silakan saja, karena pengadilan adalah kerajaan dari ibu kota dari kerajaan hukum untuk semua orang mencari keadilan di sana. Nah, dalam konteks misalnya eksistensi daripada SHGB dan kemudian SHM, tentu dari pihak perusahaan itu membelinya dengan melakukan sebuah mekanisme yang sesuai dengan prosedur formal, yaitu berdasarkan dari alas hak bukti girik yang dimiliki oleh masyarakat pada tahun 1982, dan itu bukti bahwa artinya di areal itu dulunya adalah tambak atau lahan. Tetapi karena faktor alam atau terjadi abrasi, maka lahan itu oleh Menteri menyatakan bahwa itu sudah tidak ada. Maka dalam peraturan itu disebut dengan namanya tanah musnah. Nah, kalau kita bicara tentang tanah musnah, maka sebelum pemerintah menetapkan itu sebagai tanah musnah untuk milik kepentingan umum, terlebih dahulu pemerintah memberikan peluang atau memberikan kelonggaran kepada pemilik hak atas tanah dan hak atas SHGB tersebut untuk melakukan namanya rekonstruksi dan reklamasi, Mas. Oke, baik. Mas Paman, artinya ini kata kuncinya adalah tanah musnah ya. Saya akan ke Mas Gufron. Mas Gufron, apakah Anda menemukan temuan baru terkait dengan hal ini atau tanggapan Anda dari apa yang disampaikan oleh Mas Paman tadi? Ya, jadi memang kami telah melakukan penelusuran. Tadi pagi kami menemui beberapa warga di Desa Kronjo ya, yang mengaku namanya dicatut oleh Kepala Desa Kronjo karena dia seolah-olah memiliki tanah di atas laut untuk diajukan agar diterbitkan sertifikat ke BPN. Jadi ini juga persoalan. Dan kemarin juga muncul di Kohot, ada warga yang namanya dicatut dan yang bersangkutan dianggap meninggal dunia. Baik, ada 17 warga kalau tidak salah ya, ada, misalnya nama-nama yang tidak dikenal di salah satu desa, saya sebut Desa Ketapang. Ya. Ada di situ ternyata ada nama Ibu Lurah, yang lainnya tidak dikenal. Jadi proses dari awal ini sudah bermasalah ini loh. Semuanya diatur sedemikian rupa, pemalsuan data gitu ya, data girik segala macam untuk diajukan ke BPN. Baik, Mas Gufron, adalah kejahatan luar biasa dalam memanipulasi seolah-olah ini adalah tanah dulu karena abrasi. Iya, Mas Gufron, selain dari pencatutan nama dari 30 meter. Baik, Mas Gufron, selain dari pencatutan nama juga ada isu bahwasannya adanya penyogokan agar masyarakat di sana bungkam. Apakah benar hal itu terjadi?
Dan memang itu perlu dikonfirmasi ya, karena ini kan kasusnya ada di Desa Kohot. Kita lagi menelusuri di lapangan, melakukan investigasi, yang pasti bahwa mereka semacam dibodohi, tanda kutip, dipinjam KTP gitu ya, seolah-olah untuk urusan apa, misalnya untuk kegiatan bansos dan yang lainnya, ternyata dipakai untuk diajukan untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas laut itu. Ini akal-akalan kepala desa semua. Makanya kami bilang bahwa kepala desa ini harus diperiksa semua karena biang pangkalnya di situ. Oke. Ya, Artinya ada keterlibatan pemerintah di sana. Mereka tidak tahu menahu soal itu. Mas Damar, saya perlu mengklarifikasi dulu pernyataan dari Mas Gufron. Baik, Mas Paman, silakan. Pertama, saya katakan bahwa kalau Mas Gufron menyatakan bahwa bukti girik yang dimiliki oleh masyarakat itu adalah bentuk manipulatif untuk hanya mendapat SHGB dan maupun SHM, itu menurut saya sebuah fitnah yang keji. Kenapa? Karena tahun 1982 itu bukti girik dalam bentuk alas hak itu sudah ada. Karena itu, kemudian mereka sebagai pemilik hak itu melepaskan hak itu di akta, di bagian pejabat membuat akta notaris, dalam hal ini notaris, lalu kemudian didaftarkan BPN. Jadi ini sudah sesuai dengan prosedur formal. Meskipun oleh pemerintah ada cacat administrasi, yaitu mungkin menurut mereka adalah cacat kewenangan, cacat yuridis, cacat substansi maupun cacat prosedur. Ya kita serahkan kepada pemerintah saja. Kita tidak perlu membangun narasi subjektif, irasional, provokatif, dan konfrontatif untuk mencemarkan akal sehat publik bahwa persoalan yang terjadi di sana adalah manipulasi. Jadi kita harus percaya kepada pemerintah dan pihak pengadilan untuk menguji semua alat bukti yang diajukan oleh Mas Gufron maupun Ibu Fitriani. Jadi kita tidak boleh menjadi hakim jalanan untuk menjustis dan memvonis sebuah persoalan yang itu belum disampaikan oleh pemerintah secara pasti dan diputuskan oleh pengadilan. Baik, adanya sisi manipulatif dan juga sentimen negatif. Baik, Mas Paman, kami sudah paham. Mas Gufron, tanggapannya ada sentimen negatif dan juga manipulatif yang dilakukan terhadap kasus ini? Tanggapan Anda? Ini kan terjadi atas fakta-fakta yang berkembang hari ini. Orang sudah mulai berani bicara ya. Orang sudah mulai mengemukakan apa yang menjadi kerisauan selama ini. Ini kan sesuatu yang harus diapresiasi ketika masyarakat juga berani untuk menyatakan gitu loh. Sesuatu memang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau mau ya Mas Paman, kita buka-buka saja siapa sih saja pemohon-pemohon itu. Apakah betul warga situ? Atau jangan-jangan warga figuran? Atau jangan-jangan orang yang sudah meninggal? Ini perlu ditelusuri. Ya, jadi Mas Gufron, menurut hemat saya, semua upaya hukum yang sudah dilakukan, itu kita menunggu sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kalau kita mendahului putusan pengadilan, kita menjustifikasi dengan narasi provokatif, subjektif. Baik, Mbak Kurnia, kita tahan dulu. Setelah ini kita akan berikan kesempatan kepada Mbak Kurnia untuk menanggapi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Lanjutkan diskusi pada malam hari ini, masih ada Mbak Kurnia, kemudian juga ada Mas Paman dan juga Mas Gufron. Kita akan ke Mbak Kurnia terlebih dahulu. Mbak Kurnia, apakah temuan dari Walhi ini sama dengan temuan yang tim Anda juga sampaikan? Ya, seperti saya sampaikan ya. Ketika kami mengajukan gugatan dengan nomor 754 itu, berarti secara keseluruhan kami telah mengumpulkan banyak bukti. Ya, pagar laut itu hanya kecil dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat ya. Nah, oleh karena itu yang penting saat ini sebenarnya adalah bagaimana kelanjutan proses hukum. Kita tahu bahwa penerbitan SHGB dan SHM tersebut jelas-jelas cacat prosedural dan cacat material ya. Nah, oleh karena itu yang penting adalah penegakan hukum. Apa saja itu? Tindak pidana korupsi pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, kemudian tindak pidana pemalsuan 263 dan 266 ya, tentang memalsukan tentang keterangan palsu dan memasukkan keterangan palsu. Dan ini perlu kami sampaikan kepada pihak ini Sindo ya, bahwa kami besok insya Allah akan melakukan pelaporan ke Kejagung tentang 17 warga di Desa Kronjo yang merasa bahwa mereka merasa bahwa nama mereka dicatut untuk pembuatan sertifikat tersebut. Jadi kita tunggu saja besok. Satu lagi Mas, kalau diperkenankan, apakah kita sudah sampai di akhir pembicaraan ini? Kami masih persilahkan kepada Mbak Kurnia. Setelah ini kami akan memberikan kesempatan kepada Mas Paman untuk menanggapi. Singkat saja Mbak Kurnia. Singkat saja Mbak Kurnia, silakan. Kepada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, tolong lanjutkan hal-hal yang bersifat penegakan hukum. Mohon maaf kalau kami agak keras, kami berharap banyak kepada Kapolri
itu yang sampai hari ini menurut kami tidak melakukan hal yang signifikan. Baik, Mbak Kurnia. Kalau hal yang signifikan, menurut kami, mohon maaf ya, mungkin sudah waktunya Pak Listio ini dicopot saja. Baik, Tidak melakukan baik Mbak Kurnia, tahan terlebih dahulu. Kami akan berikan kesempatan kepada Mas Paman untuk menanggapi. Mas Paman, bagaimanakah Anda bisa memastikan bahwasanya tidak ada keterkaitan antara bisnis properti di kawasan PIK 2 misalnya dengan kasus ini? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa melalui penjelasan Bapak Dirjen TNI Marinir Purnawirawan Dr. Sampono Mesi selaku Presiden Direktur Agung Sedayu Group itu sudah membantah bahwa kasus pagar laut yang panjangnya 30 km sekian ini tidak ada kaitan dengan eksistensi daripada 263 SHGB dan 17 SHM. Itu kita clearkan itu dulu. Jadi jangan disamakan. Nah, yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa Ibu Kurnia menyampaikan bahwa semua data fakta yang sudah dikantongi sudah telah diajukan ke pengadilan. Kita sebagai praktisi hukum mestinya menghormati proses pengadilan nanti. Jadi jangan kita menjadi hakim jalanan untuk menjustis dan memponis sebuah persoalan yang belum diputuskan oleh pengadilan. Apalagi ibu tadi sama sekali tidak menggunakan ada diksi indikasi atau disinyalir. Tapi langsung menjustis. Ini sangat berbahaya sebagai seorang praktisi hukum yang hanya berbicara atas dasar provokasi dan propaganda. Nah, ini sangat berbahaya. Baik. Yang kedua, perlu saya sampaikan, Mas Damar. Ya, tahan sebentar Mbak Kurnia, kita berikan kesempatan kepada Mas Paman untuk menanggapi. Silakan Mas Paman. Saya perlu tegaskan sedikit bahwa persoalan reklamasi ini sudah dari zaman Pak Presiden Soeharto. Jadi berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 95, itu adalah legitimasi eksistensi terhadap reklamasi yang dilakukan. Nah, untuk Teluk Jakarta, dengan demikian perlu saya sampaikan bahwa reklamasi yang dilakukan oleh ASG itu bukan barang yang baru. Kedua, saya perlu menyinggung tentang PSN. PSN itu adalah proyek strategis nasional yang orientasi untuk menopang pertumbuhan pembangunan ekonomi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, selama 14 tahun, PIK 2 telah dibangun, berimplikasi untuk menopang PAD Kabupaten Tangerang. Itu adalah salah satu kabupaten memiliki PAD terbesar di seluruh Indonesia. Jadi perlu kita melihat bahwa PSN ini memberikan implikasi yang sangat luar biasa. Saya memberikan contoh data bahwa di mana peran dan kiprah nyata pihak swasta dalam hal ini Agung Sedayu Group untuk membantu pemerintah dalam perekonomian bangsa. Misalnya, Mas Camar, saya perlu sebutkan beberapa data. Yaitu pada periode 2024, Mas Paman, tahan sebentar. Sampai 2024 itu PIK 2 telah menyerap tenaga kerja sebanyak 163.000 orang. Baik, berbicara tentang PIK 2 seperti yang sudah disinggung oleh tim advokasi, kita akan berikan kesempatan kepada Mbak Kurnia. Tindakan PHK. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada Mbak Kurnia. Mbak Kurnia, karena PIK 2 ini menjadi salah satu concern dari tim advokasi melawan oligarki, silahkan tanggapan Anda. Silahkan saja ya, Anda Pak Paman kalau berusaha untuk secara normatif menyampaikan hal demikian. Tapi perlu Anda ketahui bahwa jika sudah sampai ke pengadilan itu tentu bukan hal main-main, kan begitu. Intinya satu, makanya perwakilan dari Pantai Indah Kapuk dan Pak Aguan atau siapa namanya nih, Sutanto Kusuma ya, itu datang dong ke pengadilan ya, karena sudah 3 kali persidangan baru kemarin tuh hadir ya. Kami harus menunggu berlama-lama. Jadi kita bisa saling nanti sinkron bukti Anda dan bukti kami. Nah, mudah-mudahan ini persidangan berlangsung secara adil dan fair sehingga benar-benar sampai di pembuktian. Ya, ya itu yang kami harap. Tadi saya menyampaikan itu kita serahkan kepada pihak prestasi dari Pantai Indah Kapuk ya wajar. Anda pasti akan mengatakan demikian. Tapi empowering ya, tenaga kerja yang Anda maksudkan itu level mana sih ya yang menguntungkan bangsa ini? Ya kita tidak usah Baik, tahan sebentar Mas Paman dan juga Ibu Kurnia, kita akan berikan kesempatan kepada Mas Gufron untuk menanggapi terkait adanya keterkaitan dari PIK 2 ataupun juga bisnis properti. Ya, itu fakta. Ya, baik Mbak Kurnia, kita akan berikan kesempatan kepada Mas Gufron. Mas Gufron, apakah Anda menemukan temuan-temuan yang berkaitan dengan hal ini, keterkaitan antara PIK 2 ataupun juga bisnis properti dari salah satu kepentingan bisnis dengan kasus pagar laut ini? Jadi memang begini ya, proses pembebasan lahan untuk kepentingan PIK 2 itu kan dari awal bermasalah. Ya, di mana masyarakat dipaksa untuk melepas tanah-tanahnya dengan harga yang murah. Bila tidak mau dikriminalisasi, itu fakta. Beberapa rekan kami, beberapa klien juga dipenjara karena menolak harganya dilepas harga murah. Baik, Mas Gufron bisa dijelaskan secara rinci? Kriminalisasi yang dialami seperti apa oleh warga?
Ya kan tentu dulu kan ada pengerahan preman-preman di awal-awal sebelum ada PSN. Oke. Jadi begini, proyek ini kan bukannya setahun 2 tahun, itu kan dari tahun 2015-2016. Kami tahu prosesnya, beberapa teman kita juga harus bolak-balik ke Polda. Gitu loh. Ada tanah sawah yang main patok oleh kelompok ormas gitu ya. Ketika dicabut sama pemilik tanah, lalu dilaporkan ke polisian, ini prosesnya udah nggak benar dari awal. Jadi seolah-olah ingin menguasai lahan dengan dalih bahwa ini proyek reklamasi zaman Soeharto. Zaman Soeharto reklamasi bukan seperti ini, reklamasi untuk lingkungan, menjaga hutan lindung. Tapi yang terjadi hari ini bukan hutan lindung, tapi pengen dirubah menjadi hutan produksi. Baik. Saya datang bisa di hutan mangrove di sana, ternyata dikelola bukan oleh PIK 2 tapi oleh pemerintah provinsi. Baik, Mas Gufron. Itu jadi persoalan yang memang harus menjadi Oke, Mas Gufron, kami akan berikan kesempatan kepada Mas Pakman tadi bahwasanya reklamasi zaman Soeharto tidak bisa disamakan dengan reklamasi yang saat ini dilakukan. Tanggapan Anda, Mas Pakman, silahkan. Iya, yang jelas bahwa semua reklamasi baik itu di rejim Pak Soeharto maupun di kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo, itu prosedur formal terhadap izin reklamasi itu pasti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun berkaitan dengan misalnya fakta sosial di lapangan bahwa ada upaya diskriminasi, intimidasi oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan masyarakat agar menyerahkan tanah agar ditransaksikan dengan murah, menurut saya ini belum bisa dapat dibuktikan karena tidak bisa dibuktikan di persidangan. Jadi ini menurut hemat saya hanya sebatas asumsi dan opini dari Mas Gufron secara sepihak. Kalaupun fakta dan data itu silakan diajukan pada saat di pengadilan. Tapi kalau hari ini kita sudah menyampaikan kepada publik bahwa benar ada peristiwa seperti itu, menurut saya itu belum bisa dibuktikan kebenarannya di pengadilan. Iya, Mas Pakman, artinya Anda menghormati proses hukum yang berlangsung di persidangan nanti. Jadi kita akan tahan terlebih dahulu dialognya. Kita akan menyimak pernyataan dari mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD yang meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kegaduhan ini. Dan berikut pernyataan Mahfud MD. Ini belum ada kejelasan proses hukum. Padahal ini pelanggaran hukum luar biasa. Perampokan terhadap kekayaan negara. Perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak boleh dimiliki oleh siapapun pihak swasta kecuali negara. Tidak boleh perusahaan, tidak boleh perorangan. Karena di dalam hukum kita tidak ada hak guna laut. Yang ada hak guna bangunan itu di bumi. Nah kok hak guna bangunan diberikan di atas air yang sudah dikapling. Itu sudah dikapling itu berarti ada niat jahat. Nanti kalau sudah penuh, ya karena abrasi, karena penuh ini kan sudah tampak menjadi daratan. Ini lalu dibagi bisa diukur meternya. Kalau masih laut kan tidak bisa diukur, orang bergerak-gerak gitu terus kan. Nah ini nanti diukur meternya lalulah menjadi reklamasi kan itu. Baik, saya langsung ke Mbak Kurnia. Mbak Kurnia, dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD tadi, siapa dalang di balik ini semua menurut Anda dan juga siapa yang paling bertanggung jawab? Pertama ya, saya setuju dengan pendapat Bapak Mahfud MD yang mengatakan bahwa sudah terjadi pelanggaran hukum luar biasa, ya, bahwa ada perampokan kekayaan negara. Nah, oleh karena itu seharusnya pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait lainnya tidak lagi ragu-ragu dan langsung tancap untuk segera melakukan penegakan hukum. Kalau Anda bertanya siapa yang bertanggung jawab, saya kira itu pertanyaan yang tidak perlu saya jawab. Semua juga sudah tahu kalau kami dengan catatan sudah melakukan gugatan tersebut. Di mana penggugatnya itu kami beberapa orang dari ARM dan FPPI. Ya, kemudian siapa tergugatnya? Apakah perlu saya sebutkan? Satu, Sugianto Kusuma sebagai atau alias Aduan. Kemudian Antoni Salim, PT PIK 2 TBK atau PANI. Kemudian PT Kuku Mandiri Lestari TBK. Joko Widodo, Airlangga Hartarto, Dr. Andes Haji Surtawijaya MSI, dan Haji Maskota Haji SSE, serta Kementerian Keuangan RI. Oke, Mbak Kurnia. Baik, Mbak Kurnia, saya akan berikan kesempatan kepada Mas Paman. Apakah Anda setuju ataupun juga ini artinya dari pihak Agung Sedayo Group tidak keberatan apabila dilakukannya investigasi lebih mendalam terkait dengan kasus ini? Ya, Mas Damar, kalau kita membaca rumusan norma, Pasal 1 ayat 3 sebagaimana termaktub secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia negara hukum, maka hendaknya segala permasalahan yang ada harus diproses melalui jalur-jalur hukum yang berlaku. Karena itu, dari pihak Agung Sedayo Group sendiri, itu sama sekali tidak keberatan dan mendukung proses investigasi yang transparan dan objektif
untuk mengungkapkan motif maupun dalang di balik pagar laut itu. Ini yang saya katakan bahwa konteksnya berbeda dengan SHM dan SHGB yang kita bicarakan. Yang kedua, penjelasan Prof. Mahfud MD yang menyatakan bahwa ini dugaan adanya pelanggaran hukum luar biasa. Menurut hemat saya, itu hanya baru namanya dugaan, baru disinyalir. Belum bisa dibuktikan kebenarannya, karena semua akan nanti berakhir di pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan itulah siapa yang memfitnah, siapa yang salah dalam kasus ini akan semua terungkap. Termasuk apa yang disampaikan oleh Ibu Kurnia tadi. Itu fakta-fakta hukum yang akan disampaikan nanti di pengadilan akan diuji. Tetapi kalau hari ini proses pengadilan sedang berjalan, Anda langsung menjustifikasi dan memvonis persoalan ini secara perspektif Anda sendiri, menurut saya ini adalah sebuah narasi sentimen negatif, konfrontatif dan provokatif. Yang kedua, Mas Damar, perlu saya sampaikan bahwa jadi esensi daripada PSN Tropical Coastline yang berdampingan dengan PIK 2 itu adalah orientasi untuk merawat hutan yang punya pemerintah 91 hektar itu yang kena terjadi abrasi. Jadi pemerintah mempercayakan pihak swasta untuk mengelola, merawat dan melindungi. Baik, Mas Paman. Nah, ya, terima kasih Mas Paman dan Mbak Kurnia. Ketiga, Mas Paman, kita tahan dulu. PSN ini masih dalam proses. Boleh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kurnia dan Mas Gufron. Baik, terima kasih Mas Paman. Kami sudah bisa menangkap apa yang Anda sampaikan. Menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dan terakhir kepada Mas Gufron, kami persilakan untuk memberikan closing statement. Apakah Anda yakin bahwasanya proses hukum ini akan berjalan secara transparan? Ya, memang kelihatannya agak memerlukan waktu yang lama. Kelihatannya kendalanya bukan kendala teknis ya, tapi kendala non teknis. Ya. Kendala teknis itu artinya kemauan bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap skandal ini. Itu kan persoalannya. Tinggal apakah ada kemauan nggak dari Bapak Kapolri untuk mengusut tuntas secara terang. Jangan kemudian dibiarkan menjadi suatu opini gitu ya, menjadi polemik yang tidak berujung gitu loh. Jadi harus diselesaikan melalui ranah hukum. Tadi ada yang menggugat pengadilan, ya jalani, tergugat hadir. Kami proses pengaduan dipanggil semua yang kita duga bahwa itu terlibat dalam pembakaran laut. Itu Mas, kira-kira itu. Mas Gufron, terima kasih banyak atas informasinya. Kemudian juga ada Mbak Kurnia dan juga Mas Paman. Dan kita berharap bahwasanya apapun keputusannya nanti tentunya yang terbaik bagi masyarakat dan untuk kepentingan bersama. Terima kasih Mbak Kurnia, kemudian juga ada Mas Paman dan juga Mas Gufron. Salam sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.